Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga kita dan kita bisa beribadah kepada Tuhan. Pada hari ini kita merasakan akan kebaikan Tuhan melalui segala aktivitas yang sudah kita lalui, dan pada minggu hari ini kita memberikan pujian dan persembahan kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan kita. Mari kita akan memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri, dan kita akan memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Saat teduh mulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kami Yesus Kristus, dan Penghibur kami Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kami ini dari awal sampai selesai. Amin. Allah kita adalah Allah yang maha besar dan layak untuk kita puji dan disembah. Mari kita datang dengan hati yang penuh rasa syukur dan bersukacita. Kita nyanyikan pujian datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai pemuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung
gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Terpuji ya Tuhan namamu, kami bisa berkumpul bersama keluarga-keluarga kami, dan kami bisa menyembah Engkau dan memuji-muji Engkau pada hari ini. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu dan mencari Engkau, agar kami bisa senantiasa merasakan kasih karunia Tuhan yang sangat baik kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau melanjutkan ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita akan membacakan ayat emas kita pada hari ini yang terambil di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Demikianlah ayat emas kita pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan untuk pembacaan ayat hafalan kita 1 tahun di tahun 2021 yang terambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-73, ayatnya yang ke-23 sampai ke-24. Mazmur pasalnya yang ke-73, ayatnya yang ke-23 sampai 24. Kita bacakan bersama-sama. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Demikianlah ayat pembacaan ayat hafalan kita. Mari kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri, dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita akan berdoa syafaat pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Engkau masih menyertai dan memberkati kami hingga kami bisa
merasakan akan kasih setia Tuhan di dalam setiap aktivitas dan kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, kami mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan kami yang terus menekan untuk penderita angka COVID-19 ini ya Tuhan, agar semakin terus berkurang dan mereka bisa semakin sembuh dan sehat. Kiranya Engkau terus menyertai segala tenaga medis yang bekerja untuk menyembuhkan para pasien COVID ini, dan juga pemerintahan yang terus bekerja untuk memberikan arahan kebijakan yang terus membuat negara kami ini lebih baik lagi dalam menangani kasus COVID ini ya Tuhan. Kami memohon penyertaan Tuhan untuk segala kepemerintahan dan segala tugas yang bertugas ini ya Tuhan. Juga kami memohon kepadamu untuk sinode GP Kris kami, terutama dalam menolong untuk mengembangkan pelayanan ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai di dalam segala bentuk aktivitas, dalam segala bentuk tindakan dan pelayanan yang sinode kami buat. Kiranya bisa terus berjalan dengan baik, terus mendapat pimpinan dan perlindungan dari Tuhan, agar segala macam aktivitas yang dibuat oleh sinode bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami, terutama GP Kris Sidoarjo. Kiranya Engkau terus menyertai dimanapun jemaat kami berada, baik yang sedang sakit maupun yang sedang dalam menghadapi pergumulan. Kiranya Tuhan terus menolong, Tuhan terus menyertai mereka satu persatu. Juga Engkau terus mengingatkan mereka betapa butuhnya mereka akan Engkau ya Tuhan, di dalam menghadapi segala macam percobaan. Tapi biarlah mereka terus Engkau sertai dan Engkau bimbing, agar mereka bisa menikmati kebaikan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa sembah yang kami panjatkan ke tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan menyanyikan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling
atasnya. Waktu dan tempat saya persilahkan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau pada saat ini kami boleh mendapatkan anugerah Tuhan kembali, di mana kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus membuka setiap hati kami, agar ketika kami mendengarkan firman-Mu, firman itu sungguh bisa berkuasa memproses hidup kami menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh pimpin, sehingga di dalam keterbatasan hamba-Mu boleh dipakai Tuhan untuk menyatakan setiap kebenaran-Mu bagi jemaat yang akan mendengarkannya. Kuduskan dan sucikan kami semua ya Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu dalam pemberitaan firman ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah diri. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam kebaktian pada pagi hari ini. Pertama-tama kita akan membaca ayat firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-7. 1 Petrus pasal 3 ayat pertama sampai yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya. Jikalau kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebab kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Berbahagialah kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini tiap-tiap hari. Tetapi terlebih lagi berbahagia orang-orang yang melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Pada hari ini temanya adalah wanita yang lemah lembut dan tentram. Nah, kenapa diambil tema-tema tentang wanita dalam bulan Mei ini? Karena dalam bulan Mei ini nanti kita akan memperingati Hari Ibu Rohani. Maka tema-tema ini dipakai untuk memperlengkapi setiap ibu-ibu, setiap wanita yang sudah Tuhan ciptakan, dan terlebih-lebih setiap wanita yang menjadi bagian di dalam kerajaan Allah, yaitu orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita melihat ya ayat yang sudah kita baca ini tadi. Wanita yang lemah lembut dan tentram. Ya, pertama-tama kita akan melihat ya 1 Petrus ini ditulis oleh Petrus dengan bantuan Silas. Ya, dalam bahasa Yunani Silas ini disebut Silvanus, dia sebagai juru tulis.
Dan ini kalau kita melihat dalam 1 Petrus, ya surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapodikia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang yang tersebar di berbagai daerah dan mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan pada waktu itu keadaan orang-orang percaya ini sedang mengalami penganiayaan. Ya, mereka sedang mengalami penderitaan karena mereka percaya kepada Kristus. Maka tujuan Rasul Petrus menulis surat ini yaitu untuk meneguhkan hati mereka pada masa penderitaan yang sedang mereka hadapi. Juga mengajar mereka ya bagaimana hidup sebagai orang yang percaya di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Dan bagian yang kita renungkan pada hari ini yaitu pengajaran Petrus ya kepada umat Kristen atau orang-orang percaya tentang apa? Kewajiban dalam rumah tangga orang beriman. Nah, pada zaman itu ya banyak wanita percaya kepada Yesus, tetapi ada di antara suami-suami mereka yang masih belum percaya kepada Kristus. Dan surat Rasul Petrus ini khususnya dalam pasal yang kita sudah baca tadi ditujukan kepada wanita-wanita ini. Kita melihat pengajaran Rasul Petrus ini ya, dia menyatakan beberapa hal kepada wanita secara khususnya. Kalau kita melihat ya kewajiban seorang wanita seperti apa, dan itu dituliskan di dalam ayat demi ayat yang sudah kita baca. Kita melihat bahwa dalam ayat 1 ya Petrus mengingatkan bahwa seorang istri atau wanita harus menjaga kehidupan yang saleh, bukan hanya sekali dua kali tetapi terus menerus. Nah, kesalehan yang ditunjukkan seorang wanita merupakan wujud dari iman. Ya, iman yang ada di dalam diri mereka. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Sekalipun suami mereka belum percaya kepada Kristus, suami mereka banyak yang melalaikan tanggung jawab sebagai suami. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada wanita-wanita pada saat itu supaya mereka tetap tunduk, kecuali ya hal-hal itu bertentangan dengan firman Allah. Ini adalah prinsip firman Tuhan ya, bahwa suami adalah kepala atau atasan dari istri dan istri adalah anggotanya. Nah, sementara kepala daripada suami adalah Kristus. Kristuslah yang menjadi pemimpin daripada seorang suami dan juga seorang istri sebagai anggotanya. Ini Tuhan atur supaya di dalam sebuah keluarga itu ada keteraturan. Ya, jangan seorang wanita merebut pemerintahan atau kekuasaan daripada seorang laki-laki sebagai seorang imam. Seorang wanita harus menghormati, menghargai, ya, memberi posisi yang benar kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Kesalehan ini ya adalah salah satunya tunduk kepada suami, dan ini adalah mengikuti ordo yang ditegaskan oleh firman Tuhan. Dan Petrus mengingatkan ya supaya wanita-wanita ini menunjukkan hal seperti ini, karena perbuatan yang mereka tunjukkan justru lebih keras ya, berbicara kepada suami mereka dibandingkan dengan kata-kata yang keluar dari mulut, dibandingkan dengan omelan dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan perbuatan kesalehan yang mereka tunjukkan ini bisa menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk mengubahkan suami. Ya. Bukan berarti juga di sini hanya menekankan melalui perbuatan. Ya. Jadi perbuatan tidak usah memberitakan Injil. Tidak seperti itu. Injil tetap disuarakan. Tetapi yang lebih nyata itu adalah ketika seorang wanita
mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang diimani, apa yang diucapkan, sungguh-sungguh dinyatakan dalam kehidupannya bersama dengan suami dan anggota keluarganya. Nah, jadi pada saat itu ini berlaku terhadap istri-istri yang memiliki suami yang belum percaya. Dan juga bukan hanya kepada yang belum percaya, juga seorang wanita yang memiliki pasangan yang sudah percaya kepada Kristus. Tentunya itu pun berlaku kepada kita di zaman sekarang ini. Ya, Tuhan juga mengingatkan kita untuk belajar dari firman ini. Ya, tujuannya jelas. Ya, supaya ketundukan atau kesalehan yang ditunjukkan oleh istri ini bertujuan untuk memenangkan suami kepada Kristus. Barclay mengatakan bahwa khotbah yang terbaik itu adalah keindahan yang diperlihatkan dari kehidupan seorang wanita. Calvin juga mengatakan bahwa kehidupan yang kudus dan saleh bisa melakukan banyak hal untuk mempersiapkan suami mereka tanpa berbicara kepada mereka tentang agama untuk memeluk iman Kristus. Artinya bahwa dengan keindahan hidup yang kita tunjukkan kepada orang lain, terutama kepada pasangan dan keluarga kita, itu bisa menjadi alat Tuhan untuk memenangkan mereka menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Lalu kita akan melihat pengajaran apa lagi yang Petrus ajarkan kepada wanita-wanita. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-3 sampai ke-4. Saya akan bacakan kepada kita. Perhiasanmu ialah janganlah secara lahiriah, yaitu mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut, yang sangat berharga di mata Allah. Ayat ini juga kita bisa temukan kalimat yang sama di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 9 sampai 10. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa membacanya sendiri. Di sini ditekankan jangan menghiasi tubuh jasmani ini secara berlebihan. Menghiasi tubuh itu berbeda dengan memelihara tubuh misalnya menjaga makanan, olahraga. Kalau ini sih justru diharuskan. Tetapi menghiasi tubuh ini tidak sama seperti itu. Bagian ayat ini menunjukkan bahwa pada zaman itu mayoritas orang Kristen miskin. Tetapi ada di antara mereka juga yang kaya. Dan firman Tuhan atau pengajaran Petrus ini melarang supaya wanita-wanita Kristen, wanita-wanita yang beriman ini jangan menghiasi tubuhnya secara berlebihan. Kalau bicara masalah menghias diri Bapak Ibu, pasti wanita juaranya. Tidak mau kalah. Makanya sekarang banyak salon kecantikan yang laris manis. Karena apa? Wanita ingin eksis. Ingin memiliki tubuh yang mulus. Tidak ada cacatnya. Dan ingin memiliki tubuh yang sempurna. Sehingga banyak orang yang operasi plastik. Bahkan iklan-iklan di TV laris manis. Karena apa? Ingin mengejar kecantikan lahiriah. Nah, itulah yang ditegur oleh Rasul Paulus di sini. Jangan mengejar itu. Jangan berlebihan menghiasi diri. Karena apa? Itu bisa menimbulkan banyak hal. Itu bisa menimbulkan iri hati satu dengan yang lain. Dan itu bisa menimbulkan pikiran-pikiran yang tidak baik. Perhiasan itu atau perhiasan lahiriah itu adalah perhiasan yang tidak kekal, yang tidak akan kita bawa sampai mati. Perhiasan lahiriah itu adalah perhiasan yang hanya sementara
Karena seiring berjalannya waktu, nanti itu akan menjadi tua, ya, dan tidak akan dibawa sampai pada kekekalan. Jadi jangan terlalu mencari perhiasan lahiriah, karena itu akan musnah berjalannya seiring waktu. Kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada artis-artis yang sampai mengoperasi tubuh. Tetapi ketika mereka sudah tua, memang benar mulus, tapi suaranya tidak bisa dipungkiri. Suara nenek-nenek. Jadi hal-hal lahiriah yang dikejar ini, itulah yang ditegur oleh Rasul Petrus. Jangan berlebihan. Ya. Kecantikan seorang wanita itu justru yaitu kecantikan secara rohani. Ya. Kecantikan rohani, dan ini ditekankan dengan ayatnya yang keempat, bahwa kecantikan secara rohani yang dikehendaki oleh Allah kepada wanita-wanita yang beriman, yaitu berasal dari roh lemah lembut dan tentram. Inilah tadi tema firman Tuhan kita. Ya, seorang wanita yang lemah lembut. Nah, kita akan menggali maksudnya apa itu. Ya, seorang wanita yang memiliki roh lemah lembut dan tentram. Lemah lembut dalam teks Yunani disebut praus, dan itu memiliki 3 makna. Ya, kata praus dalam bahasa Indonesia sulit sekali dicari artinya. Sering sekali orang salah mengerti. Lemah lembut itu kalau misalnya seorang bisa bersikap sopan. Lemah lembut itu ketika seseorang tidak marah-marah, ya. Bahasanya halus, mungkin penuh dengan puitis-puitis. Lemah lembut sering disamakan artinya dengan orang yang suka tersenyum. Tetapi sebaliknya, orang yang misalnya bersuara keras, ya, kalau ada yang tidak baik langsung ditegur dengan keras, atau marah pada waktunya, itu sering dikatakan sebagai orang yang bukan lemah lembut. Nah, tetapi pengertian ini adalah pengertian yang salah. Ya, berdasarkan asal kalimatnya tadi yang dikatakan praus, lemah lembut itu sebenarnya diartikan sebagai apa? Satu sifat di antara 2 sifat yang ekstrim. Ya. Misalnya ada satu sifat yang begitu kasar, tapi sebaliknya ada satu sifat yang begitu halus. Maka lemah lembut itu ada di tengah-tengah. Bukan marah terus atau tidak marah sama sekali. Tetapi lemah lembut di sini diartikan ada di tengah-tengah. Dia melakukan suatu tindakan pada saat yang tepat. Aristoteles yang mengatakan bahwa lemah lembut itu bisa digambarkan bukan takut dan juga bukan nekat. Bukan gemulai dan juga bukan beringas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lemah lembut itu diartikan, ya, yang pertama itu bertindak pada saat yang tepat. Mungkin seharusnya keadaan itu dia seharusnya bisa melawan, bisa menghancurkan, dia bisa mengumbar kekuatan, tetapi dia mampu menahan diri. Ya, dia akan bertindak pada waktu yang tepat. Itulah yang dimaksud dengan kelemah lembutan. Ya. Bukan tidak berdaya, tetapi bukan juga beringas. Bukan juga tidak melakukan apa-apa untuk membela diri. Ya. Tapi bukan juga dengan keras melampiaskan semua emosi dan balas dendam. Lemah lembut itu ada di tengah-tengah. Jadi dia melakukan segala sesuatu itu tepat pada waktunya.
ketika pun ia marah, ia melakukan tepat pada waktunya. Ketika ia melakukan sesuatu hal yang lembut, ia akan melakukan tepat pada waktunya. Kita melihat contoh di dalam Alkitab. Misalnya seorang Musa. Musa dikatakan adalah seorang yang sangat lembut hati. Padahal kalau kita melihat bahwa Musa juga pernah marah kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tetapi dikatakan bahwa dia adalah seorang yang lemah lembut. Artinya di sini bahwa Musa bisa memilah-milah kapan dia harus melakukan sesuatu, kapan juga dia tidak melakukan sesuatu. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga pernah marah, sehingga dia pernah mengatakan kepada ahli-ahli Taurat, kepada kaum Farisi, "Hai kamu orang munafik, kamu seperti kubur yang dilabur putih." Dia pernah juga mengatakan, "Hai kaum keturunan ular beludak." Tetapi dikatakan bahwa Yesus pun dalam Matius pasal 11 ayat 29 bahwa dikatakan di situ ia pun adalah lemah lembut. Kalau kita melihat lagi dalam Perjanjian Lama, seorang Raja Daud. Raja Daud juga adalah seorang pemimpin yang besar. Dan kita melihat, pasti semua sudah tahu ceritanya. Ketika Raja Saul merasa ada saingan, dia berusaha untuk membunuh, mengejar Raja Daud. Sehingga Raja Daud ini dalam ketakutan. Dia sampai melarikan diri, menyembunyikan diri di gua. Dan ketika Saul dan pasukannya berpuluh-puluh ribu sampai di sana, sebenarnya ini adalah kesempatan bagi Saul untuk bagi Daud untuk membalas dendam. Ketika Saul ingin buang air, dia masuk ke dalam gua, di mana di gua itu sendiri juga ada Daud. Dan pada waktu itu pasukan-pasukannya ada di luar. Sebenarnya Daud bisa langsung membunuh, melampiaskan amarahnya dan dendamnya kepada Saul. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tidak melakukan apa-apa. Itulah yang dimaksud dengan lemah lembut. Dia tidak memakai kekuatannya untuk membalas dendam, tetapi dia menahan diri. Ketika Yesus ditangkap di Getsemani, pada saat itu murid-muridnya pun mau mengeluarkan pedang. Tetapi Yesus tidak memperbolehkan hal itu terjadi. Dia suruh Petrus pada saat untuk memasukkan kembali pedang. Sebenarnya pada saat itu tanpa murid-murid pun Allah bisa mendatangkan malaikat. Tetapi Yesus tidak melakukan hal seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan lemah lembut di sini. Allah memberikan berbagai emosi dalam kehidupan kita sebagai seorang wanita. Tetapi Tuhan ingin kita belajar mengendalikan emosi-emosi tersebut. Seorang wanita yang lemah lembut tidak akan mengizinkan emosinya untuk mengendalikan dirinya dan keadaannya. Ia tidak akan membiarkan emosinya menyelinap keluar di sembarang waktu dan tempat. Termasuk ketika kita menghadapi suami, anak-anak dan anggota keluarga kita yang lain. Dibutuhkan kelemah lembutnya. Bertindak pada saat yang tepat. Itu hal yang pertama. Hal kelemah lembutan yang kedua, masih dengan kata praus. Kita melihat, ini sama dengan kata jinak sebenarnya. Seorang yang telah dijinakkan. Kata praus ini yang kedua artinya sebenarnya digunakan terhadap binatang yang sudah dijinakkan. Sehingga binatang itu tunduk sepenuhnya terhadap majikannya. Misalnya, seekor harimau yang terkenal sangat ganas, beringas. Tetapi setelah dijinakkan,
ia bisa menjadi tunduk sekali kepada tuannya. Seekor kuda yang kita biasanya ditunggangi, ya, sebelum dijinakkan tidak akan bisa dikekang oleh tuannya, tetapi setelah dijinakkan ia bisa dipakai, ya, oleh tuannya. Apapun yang dikatakan oleh tuannya, dia turut, dia tunduk. Kalau seorang tuan mengatakan lari, lari, ya. Duduk, duduk. Tidur, tidur. Artinya bahwa di sini lemah lembut berbicara, yaitu tidak menonjolkan segala kekuatannya lagi, ya, keberingasannya, kemampuannya, tetapi dia hanya tunduk sepenuhnya kepada tuannya. Ketika firman Tuhan menegur dia, seorang yang lemah lembut akan tunduk sepenuhnya kepada firman itu. Bukan melawan, bukan ngomel, tetapi benar-benar tunduk. Tidak lagi membiarkan keinginan dagingnya untuk menguasai hidupnya. Semua ditundukkan, semua dijinakkan di bawah kekuatan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus pun mengajarkan kelemah lembutan ini kepada kita. Ketika dia disalib, ya, sekalipun dia bisa melawan, dia bisa membalas, dia punya hak, dia punya kekuatan, tetapi dia tetap tunduk kepada Bapa yang di surga. Dia menekan segala keinginannya di bawah kendali firman Tuhan. Lalu, apakah artinya bahwa kita tidak boleh berbicara tentang keadilan? Kita tidak boleh membela diri. Bukan seperti itu. Ya. Apakah kita membiarkan semua kekuatan dari luar itu menindas kita? Bukan seperti itu. Tetapi lemah lembut yang sama dengan kata jinak ini adalah kemampuan kita untuk mematikan segala keinginan daging, dan keinginan daging kita itu ditundukkan atau dijinakkan di bawah kekuatan Allah. Lemah lembut berbicara, apakah cukup kekuatan kita untuk mematikan hawa nafsu kita? Ya, seluruh kekuatan yang kita miliki itu ditundukkan kepada kekuatan Kristus. Bukan meniadakan keadilan, tetapi ketika kita mau memperjuangkan keadilan, apakah itu untuk menunjukkan kekuatan kita? Kalau itu menjadi keinginan dan motivasi kita, maka itu tidak benar. Ya. Tetapi kelemah lembutan di sini berbicara ketika kita mau memperjuangkan keadilan dan apa yang menjadi hak-hak kita, apakah itu membuat kita semakin taat dan tunduk kepada Kristus? Ya. Yesus di kayu salib mengatakan bahwa sudah selesai. Yesus di sini berhasil mematikan segala keinginannya untuk membalas. Dia berhasil menjalankan semua apa yang dikehendaki oleh Bapanya. Ketika juga dia dicobai di padang gurun, ya, Yesus juga berhasil mematikan keinginannya untuk menjadi besar, ya, menjadi orang yang diagungkan. Bahkan dia mau meninggalkan segala kemewahannya, kemegahannya. Ya. Jadi kelemah lembutan di sini adalah kebaikan daripada roh pemarah dan penuntut. Dia adalah seorang yang bebas dari luapan perasaan yang berlebihan. Dia adalah seorang yang melepaskan hak-haknya, dan itu semua ditundukkan kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah arti yang kedua, ya, daripada lemah lembut, jinak. Kalau kita melihat kenapa banyak konflik terjadi di dalam keluarga, karena masing-masing pribadi, baik wanita maupun pasangannya, baik anak-anak, belum jinak, belum menundukkan seluruh keinginannya di bawah keinginan firman Allah, sehingga sering terjadi percecokan, sering terjadi perselisihan, dan akibat daripada kondisi seperti itu akan membawa keluarga kita di dalam kehancuran. Ya. Justru keadaan-keadaan seperti itu akan semakin membuat keluarga kita menjadi keluarga yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal yang ketiga yang kita lihat, arti dari kata praus di sini sering dikontraskan dengan kesombongan. Ya, kesombongan. Kalau kita baca di dalam Matius, pasal 5 ayat yang kelima, kita akan buka bersama-sama. Kita akan buka bersama-sama, ya. Matius 5 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan mengatakan di situ, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kalau kita lihat juga di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat 11. Ya. Orang yang mewarisi negeri adalah orang yang rendah hati. Nah, di sini mewarisi negeri dan memiliki bumi adalah sama, ya. Dan kalau dikaitkan dengan kelemah lembutan, ini dikatakan bahwa kelemah lembutan itu sebenarnya ada hubungannya dengan seorang yang rendah hati. Mazmur 25 ayat 9 berkata demikian, orang yang rendah hati itu gampang diajari tentang hukum-hukum. Kalau kita punya anak, ya, biasanya seorang orang tua akan mengajari anaknya, memberi nasihat. Nah, anak yang rendah hati itu biasanya apa? Mau diajari. Dan bukan hanya diajari, tetapi apa yang diajari itu biasanya dilakukan. Tapi coba lihat ketika kita misalnya menasihati seorang anak, dia mendengar tetapi tidak melakukan. Itu sebenarnya adalah satu kesombongan, bukan seorang yang rendah hati. Ya. Kelemah lembutan di sini berbicara tentang seorang yang rendah hati. Ya. Orang yang rendah hati itu rela, terbuka untuk belajar. Dia mau menerima masukan dan dia akan menimbang-nimbang. Ya, kalau itu adalah hal yang berkenan dengan firman Tuhan, dia akan lakukan. Konflik dalam rumah tangga hari-hari ini banyak terjadi karena apa? Tidak ada kerendahan hati. Tidak mau belajar. Ya, masing-masing merasa dirinya benar. Masing-masing tidak mau mendengarkan pendapat yang lain. Baik itu suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak. Sehingga sering terjadi kekacauan. Nah, Tuhan menginginkan, ya, kepada kita, bukan hanya kepada wanita, tapi seluruh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Hendaknya kita apa? Memiliki roh yang lemah lembut. Karena apa? Orang yang lemah lembut dikatakan tadi, mereka akan memiliki bumi. Ada satu cerita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Sepasang suami istri. Mereka ini sedang memiliki konflik. Ya, dan karakter daripada seorang istri ini, orangnya suka ngomong, tidak bisa tahan. Suatu hari mereka bertengkar. Lalu suami ini, dia hanya diam. Tetapi istri sebaliknya. Dia ngomel terus. Dan bukan hanya itu, kemanapun suaminya pergi, dia akan mengikuti. Ya. Sampai suaminya itu pusing. Diomelin terus dan disalah-salahkan terus. Lalu apa yang terjadi? Karena suami tidak tahan dan tidak kuat, dia memukul istrinya, menampar pipi istrinya supaya istrinya ini berhenti untuk bicara.
ini kadang-kadang sering ya ada di dalam diri kita. Kita tidak mau rendah hati satu dengan yang lain. Yang kita inginkan adalah segera. Ya. Kalau ada permasalahan segera. Ini tadi ada hubungannya dengan istilah dari kelemah lembutan yang pertama. Ya, bertindak tepat pada waktunya. Kita ini ingin semua segera selesai. Sehingga ketika keinginan itu tidak terbendung, seringkali tindakan kita salah. Seorang wanita yang bijaksana, dia akan rendah hati, mendengarkan dan menerima dan mengikuti keputusan bersama. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, tadi itu hanya lemah lembut, yaitu berbicara tentang tentram. Tentram ini sebenarnya ya diartikan adalah suka berdamai, tenang. Dia cinta damai, tidak suka ngomel atau banyak mulut. Tidak sukar untuk dikendalikan. Ya, dan dia tidak akan menyerah pada perselisihan dan pertikaian. Tidak akan membuat provokasi supaya orang lain marah. Atau menjadi jengkel, marah karena provokasi dari orang lain. Dia akan menjadi tenang ketika menghadapi situasi apapun. Ya, karena apa? Damai yang ada di dalam dirinya itu akan menyebarkan damai di sekitarnya. Amsal 27 ayat 15. Di situ dikatakan, ya, kita akan melihat bersama-sama. Amsal pasalnya yang ke-27. Ayatnya yang ke-15. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Jadi hal yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita di sini adalah seorang wanita itu harus suka damai, ya. Jangan terus mengajak anggota keluarganya untuk bertengkar, untuk adu pendapat. Ya. Padahal sebenarnya tidak ada yang dihasilkan dari itu, ya, kalau kita lihat. Justru ketika kita melakukan kelemah lembutan ini akan menghasilkan sebuah keluarga yang tenang, keluarga yang tentram, dan tadi bisa apa dikatakan keluarga yang berbahagia. Jadi inilah poin-poin yang Tuhan inginkan kepada kita. Dan ini diwujudkan dalam pengajaran Petrus. Inilah yang seharusnya kita perjuangkan. Bukan hal-hal yang bersifat lahiriah, tetapi hal-hal yang lebih ke dalam, ya, ke dalam hati kita, yaitu hal-hal yang batiniah. Dan di situ dikatakan dalam ayat-ayat selanjutnya, dalam 1 Petrus pasal 3 tadi, ya, ayat yang ke-5 sampai ke-7. Contoh di sini adalah seorang perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah dan tunduk kepada suaminya, yaitu Sarah. Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Sarah taat kepada Abraham karena dia tahu apa yang dilakukan oleh Abraham itu sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan menamai dia sebagai tuannya. Tadi ini berbicara tentang apa? Memposisikan, memberikan posisi yang benar kepada seorang kepala, ya, kepada kepala keluarga atau imam di dalam keluarga. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ya, kita bukan takut, ya, supaya kita menunjukkan ketakutan kita, ketundukan kita, supaya suami bisa mengasihi kita, memberi apa yang kita inginkan. Bukan demikian, ya, tetapi taat atau takut yang dimaksud di sini karena apa? Itu adalah hal yang dikehendaki Tuhan kepada seorang wanita. Bukan karena ancaman. Demikian juga
Kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hendaknya lah karakter ini boleh kita tumbuhkan, dan semua itu bisa ada di dalam diri kita ketika kita benar-benar menundukkan seluruh hidup kita kepada Kristus. Dialah yang akan menolong kita, dialah yang akan membuat karakter kita menjadi karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Di situ di dalam Alkitab Galatia ya ada buah-buah roh, dan salah satunya adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini adalah salah satu daripada buah roh, dan itu akan dihasilkan ketika kita mau menundukkan seluruh hidup kita, keluarga kita hanya kepada Kristus. Kiranya kita bisa menjadi keluarga-keluarga yang memuliakan Tuhan, dan secara khusus kita menjadi wanita-wanita yang memiliki kelemah lembutan dan ketentraman. Amin, itu kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk segala cinta kasih-Mu bagi kami. Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah memimpin kami selama pemberitaan firman Tuhan. Kiranya ya Bapa, Engkau boleh menuntun kami dengan pertolongan Roh Kudus, agar kami bisa mampu untuk bisa memiliki hati yang lemah lembut dan tentram itu. Dan kami boleh memancarkan segala keindahan yang berasal dari Tuhan, sehingga melalui keindahan dari Tuhan itu banyak orang yang percaya dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar bisa menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan menyanyikan pujian yang terambil di dalam PPK nomor 7B, dikenal sebagai orang Kristen. Satu dalam roh, satu dalam Tuhan. Kita satu dalam roh, satu dalam Tuhan. Dan bersyukur semua akan dijadikan baru. Saling kasih mengasihi sesama kita. Orang lain kenal kita anaknya. Kita kerja bersama, kerja bagi Tuhan. Kita kerja bersama, kerja bagi Tuhan. Menolong jiwa orang yang masih dalam gelap. Saling kasih mengasihi sesama kita. Orang lain kenal kita anaknya. Kita pujikan bait yang ketiga. Pujilah Bapa karena anugerahnya, dan bagi Yesus Kristus anak tunggal Bapa. Pujilah Roh Kudus yang mempersatukan kita. Saling kasih mengasihi sesama kita. Orang lain kenal kita anaknya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, dan tiba saatnya kami mengumpulkan persembahan kami. Meskipun sedikit yang kami kumpulkan, tapi semuanya itu merupakan berkat yang melimpah dari Tuhan, dan kami bisa menyisihkannya untuk persembahan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menyucikan dan menguduskan persembahan yang kami kumpulkan agar berbau harum dan berguna bagi pelayanan di gereja kami.
Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan doksologi. Saya undang jemaat untuk berdiri bersama. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk, silakan berdoa teduh. Kebaktian kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.